Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung di sana, ada Biru di sini. Betul. Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Ada beberapa, banyak kisah, kita udah 500 cerita lebih ya Bro Ayung. Iya. Itu macam-macam pengalaman pribadi dari subscriber juga, dari orang-orang di sekitar kayak gitu ya. Banyak lah pokoknya. Hantunya sendiri ya, Bi. Iya. Oke, Bro Ayung. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Ada cerita apa hari ini yang mau disuguhkan di Ngobor ini, Bro Ayung? Baik, ini ada cerita tentang ibu-ibu muda, Bi. Ibu-ibu muda, tapi sebelum kita ke cerita, kalau hari ini kita ngetek nanti tampilnya udah puasa belum? Hari ini belum. Belum ya? Belum. Tapi menjelang ya? Bentar, hari ini menjelang puasa. Jadi mau mengucapkan gitu. Iya betul, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang muslim ya, Bi, ya. Teman-teman semuanya, semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, begitu aja wis. Amin. Oke, Iya, kita bentar lagi ya dalam hitungan hari ke depan. Betul, tahu-tahu puasa lebih cepet banget. Tahun Kita kemarin menjadi tua, tahun kemarin kan banyak yang komplain gitu ya. Iya betul. Tayangnya siang, di depan di meja itu ada kopi, ada apa Betul gitu sekali. kan. Padahal kita waktu itu syutingnya tuh malam gitu ya. Ya. Jadi nanti kita syuting malam lagi nanti selama bulan puasa. Gitu. Dan diupayakan teman-teman kalau mau medang bareng ya nontonnya juga malam. Nontonnya malam. Tapi kalau mau siang juga enggak apa-apa. Monggo. Mau medang ya urusannya sendiri. Iya. Toh selama ini juga aku tanya cepnya cuma dikit kayak buat hiasan doang. Gitu. Asli. Tapi malam, Bi, bukan. Malam, malam. Sedikit batal juga kan. Iya malam. Oke, ini ada sebuah cerita dari ibu-ibu muda, sebut saja namanya Lastri. Jadi cerita sendiri, orangnya cerita sendiri. Jadi, tetangga atau? Tetangga. Siapa sih Mas ya yang nggak pengen kehidupannya itu ya jangan yang pusing-pusing gitu loh. Saya bersuami, saya pengen suami punya pendapatan dan dari pendapatan tersebut ya bisa menutup semua kebutuhan. Ya kalau yang muluk-muluk bisa bikin rumah, bisa punya kendaraan yang wah dan yang lain-lain itu saya nggak sama sekali nggak kepikiran. Paling nggak hari-hari bisa berjalan lah. Ada anak sekolah, saya punya bayi juga begitu kan. Cuman namanya keadaan kan nggak bisa kita merencanakan sendiri, bisanya cuma mengupayakan. Nanti kejadiannya kayak apa, kita ada harus yang namanya sabar, harus yang namanya harus bertahan. Tapi waktu kemarin itu saya nggak sabar, katanya begitu. Jadi sebenarnya kalau dipaksain ini harus sabar dulu karena pendapatan suami segini, terus tabungan yang kemarin ada sisa-sisa, walaupun itu cincin atau apa, itu juga bisa buat bertahan sebenarnya. Tapi ngeyelnya saya, pikirannya perempuan kan kadang-kadang semuanya serba dituhir ya, semuanya harus begini-begini. Saya memaksakan diri untuk cari pekerjaan tambahan, penghasilan tambahan dengan bekerja sendiri. Si Mbak Lastrinya. Mbak Lastri itu sebenarnya suami sih bukan tipe orang yang kamu harus nurut, kamu harus begini. Dia selalu membiarkan. Kalau saya punya angan-angan pengen seperti ini, monggo dilakuin sendiri, dirasakan sendiri kayak apa. Saya nggak mau larang begitu kan. Akhirnya saya mulai nyari-nyari, Mas, dari saya ibu rumah tangga, dulunya juga anak yang ngurusin rumah tangga orang tua begitu ya. Kerjanya paling bisa iso-iso, nyuci segala macam. Kasar ya kerjaan. Kerja kayak gitu. Kebetulan dapat informasi ada sebuah warung yang ramai banget di desa saya, Mas. Warung yang ramai banget di situ serba ada lah. Ada semua di situ. Dari layangan nyampe tawas. Oh. Iya macam-macam. Kirain warung makan, bukan ya? Bukan, warung apa aja? Warung carang bongkang. Pancingan ada, kipas angin ada, kulkas juga, gitar ada, Bi. Yang tawas, blau ada. Iya. Yang angel-angel banget lah kayak gitu. Makanya obat kutu ada ya? Obat kutu. Obat kutu ada. Ada. Bener. Namanya Peditok kalau Peditok. Pernah kutuan ya? Pernah lah. Jujur aja. Kalau kita SD itu dulu ya. Seorang pencerita harus ngalamin sendiri jadinya. Peditok paham, pernah kutuan. Allah. Nah ini saya itu sebenarnya rada enggaknya begini. Untuk warung segede itu agak janggal memang ketika ada kerabat yang ngomong di situ butuh karyawan, terutama perempuan yang lebih telaten. Kenapa katanya. janggal? Ada janggalnya begini. Selama saya jadi pembeli warung tersebut, itu sebenarnya customer aktif di situ di warung itu, walaupun belinya ya butuhnya saya, tapi di situ selalu ada
Yang nggak ada kalau dia itu nutup. Nah, nutupnya itu nggak teratur itu. Warung-warungnya sendiri. Rumahnya di belakang gede banget dan warungnya gede banget. Yang janggal ini, kenapa warung segede itu nggak pernah punya karyawan gitu. Jadi bosnya langsung Yang layaninnya bosnya langsung. Itu aja perempuan ya masih muda kurus. Anaknya 3, Anika Pak 4, semua itu yang gede ikut ngelayanin juga. Jadi kayak kalau tak tanyain sama orang-orang yang deket-deket lah di situ, terus ada kerabat tadi yang itu butuh karyawan, katanya pernah sering punya karyawan, tapi nggak ada yang kuat. nggak betah. Itu perkaranya karena tadi rewel. Majikannya rewel, wong ponakannya sendiri nggak kuat. Terus yang lain lagi ngapalinnya itu saking sabrek-gabrek itu. Kadang-kadang kan saya misalnya kayak kemarin aja saya kan akhirnya masuk di warung tersebut. Yang ditanyain obat yang saya nggak ngerti, kalau enggak lotion yang mereknya susah-susah. Ya saya nyarinya tutak-tutuk lah, yang mana nanya Bu, ini yang mana? Mulane dihafalna kayak gitu. Jangan kalau ini jangan ngelamun HP-an. Padahal saya emang nggak boleh pegang HP, tapi diomongin jangan HP-an. Kadang-kadang yang nyesek, tapi bukan itu Mas perkaranya. Horor Mbak. Iya, horor katanya. Iya, horor. Alasan nggak betah kerja di situ tuh Karena horor. Jadi saya sih nggak bilang kalau yang punya warung itu pesugihan. Nggak bilang begitu. Karena nyatanya kalau di mana tempat itu kata orang tua ya pasti ada yang namanya goib-goib lah. Apalagi tempat yang banyak ruangan kosong, yang basah-basah, yang lembab-lembab, gelap. Sementara di situ ya memang karena saking gedenya begitu ya. Kalau di tempat bukanya kecil, tapi di dalamnya itu buat naruh barang. Gudangnya apanya itu banyak ruang kosong, jarang dijamah lah kecuali mau ngambil barang tertentu. Itu ya sintru Mas, bahasanya sintru. Angker lah. Tapi saya kayaknya sejak kecil nggak pernah ikut ngelihat pocong pun rombongan. Itu pun kayaknya sekelebat dan saya yang termasuk yang ikut-ikutan lari buat meramaikan. Padahal takut sih enggak, mau nggak ngeliat. Tapi suasana takutnya saya ikut ngerasain. Saya ikut lari. Kapan Mbak itu? Ada ceritanya enggak? Saya bilang gitu. Nah sedelat banget Mas, paling sedetik 2 detik tapi lari. Aku jalan sama temen, ada yang lihat pocong terus kita lari, udah selesai gitu. Solidaritas, lari lebih ke situ tapi takutnya main ngerasain. Ya gitu kan nggak tentu arah, pocongnya dari sebelah mana, malah justru biasanya yang kayak gitu yang lebih takut sama yang lihat kan tahu oh ngejar dari sana. Saya lari ke arah sebaliknya begitu. Ya kayak gitu toh. Tapi ketika kemarin memang saya diwanti-wanti diomong sama emak sendiri. Kamu loken iya, kamu masa iya mau kerja di situ? Terus sudah diizinin sama suami belum? Oh wis Mas, ampun katanya sudah diizinin. Tapi kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 1 apa? Sampai 1 siang. Oh baliknya bengi, baliknya malam. Iya baliknya jam 9. Sih nggak ada kerjaan, sing berangkatnya pagi pulangnya sore. Ya wirawiri nyari ternyata adanya itu sih eman. Iya tapi kan aku nggak nyepatani katanya. Aku nggak nyepatani. Tapi kamu nggak bakalan kuat sebelum 10 hari aja kamu udah mundur katanya. Emaknya udah ngomong kayak gitu. Nggak bakalan kuat. Jangan ngomong kayak aku. Jangan ngomong kayak gitu. Orang kerja ya harusnya betah lama biar nggak malu-maluin buat diri saya sendiri, keluarga saya. Kalau emak juga nggak malu mau kerja buat mainan, itu kan bisa begitu ya mbu wong katone kayak gue kelihatannya seperti itu rasanya seorang ibu gitu loh. Jadi saya udah gampang dari awal sebenarnya, tapi udah apa sih namanya, udah transaksi lah, udah ada deal-dealan sama bosnya. Akhirnya saya kerja hari pertama saya kerja di sana lebih nggak ngurusin masalah horor. Yang horor itu ada ya orang beli tapi saya nggak tahu barangnya itu apa. Itu horor banget karena bakalan dimaki-maki. Ternyata lagi kerja di sini tapi enak kayak gini. Itu hanyalah ucapan belaka Mas. Tahunya pas perjalanan saya udah babunya dia, harus ngertinan banget, harus apal begini, harus apal begitu, tempatnya harus di mana. Itu horor kalau dimarah-marahin. Akhirnya itu 1-2 hari saya itu lebih ke
Ngapalin. Gimana caranya ngapalin barang, terus saya menyesuaikan diri sama bos yang model begitu. Kalau suaminya baik, ganteng nih suaminya. Iya, suaminya ganteng. Anaknya juga ganteng. Tapi saya juga bersuami katanya gitu. Oh ya wes. Oke, horornya gimana Mbak? Malam ketiga saya itu berarti sebelum berangkat, berarti hari ketiga ya, siang jam 1 hari ketiga. Saya masih enong-enong bocah, suami juga kerja. Terus sebelum berangkat kan saya sempat sholat duhur juga, terus makan lah biasa kayak gitu. Saya serahin bocah ke mas saya itu nggak bombong beberblas, nggak seneng saya mau kerja. Emang semenjak saya kerja terus dia ngomong, dia itu jadi sedikit ngomong gitu loh, kayak orang nggak restu gitu. Iya. Ada sikap yang berubah. Apakah dia itu merasa berat ngomong anak saya? Nyatanya ya dari kecil, dari apa ya biasa begitu. Saya juga ikut bantuin. Kenapa mah begitu ya? Tapi hari itu lagi hari ketika saya mau berangkat, saya mau nitipin bocah, Mak, salim mama, gitu. Madepnya ke sana terus ngeliatin ayam, padahal udah banyak pakannya masih tawur-tawur aja. Mak, kakek waregen nanti ayamnya itu kekenyangan. Itu malah kayak gini, kakinya itu buat main, kayak seakan-akan bocah kecil ngambek gitu. Jangan berangkat kayak gitu kan. Akhirnya saya, kenapa sih Mak? Padahal dia itu belum nyaut, mas saya belum nyaut, tapi saya membela diri. Saya kerja juga ya buat emak juga, buat bantu keluarga, listrik yang mahal, beras apa maning tululah saya wuluwi katanya. Tadi ya cerita yang sebelumnya itu, beras mahal, minyak mahal, pemerintah ngomong etok kayak gitu. Ini dari saya sih. Iya. Akhirnya apa? Ya wis mana lah gari mangkat, enggak bombong bi, mana lah gari mangkat. Orang ki bocah ini bocah, tolong kono, tolong gedeng gitu, enggak bi, cuma taruh situ gitu. Akhirnya kan namanya mbahnya ngomongnya taruh situ, maksudnya samping, jangan di sini kotor. Akhirnya enggak tahu dicomot, dipanggu, ayam, mana semingkir, sana berangkat. Soalnya itu beban banget. Iya, nggak enak pasti. Nggak enak hati orang tua kok begitu. Tapi sisi lain saya harus fokus. Saya pekerja baru begitu ya. Jangan sampai ada masalah. Itu kesana tiba-tiba banget ya. Nggak ada. Biasanya kan bos kemungkinan menurut pikiran saya kalau mau tutupnya bukannya siang harusnya kan ngomong ke karyawan baru. Nanti berangkatnya anu aja Sri. Namanya siapa ya? Sri ya? Lastri. Nanti berangkatnya kamu jam 2 atau berapa? Saya lagi keluar. Saya berangkat ke sana, nutup, gerbangnya nutup. Tadi nutup ya. Akhirnya mau WA, ya siapa sih saya kayak gitu kan. Terus saya nanya pada sekali ini kan ada barang-barang yang lain. Kayak Bu, niku tadi tutup Bu. Orang lagi pada plesir, kunci beli ngerti. Orangnya lagi pada plesir, kamu nggak ngerti, kayak gitu kan. Nggak ngerti, orang ngerti habis. Sing kerja anyar ya, yang kerja baru. Ya gimana nok, jago ngene bae di situ, duduk aja dulu di sini. Sambil nungguin nanti juga orangnya pulang. Itu siapa? Ibu-ibu tadi, tetangga. Tetangga warung ya. Itu langsung diwisik mas saya. Kan wani kerja nang kono. Kamu itu berani kerja di situ. Emang kenapa Bu berani semana? Wonge warengnya buka ya Pak, wareng itu rewelnya kayak apa? Kayaknya enggak sih, saya belain ya sama bos sendiri. Padahal iya banget, cuman kan belain. Pada betah kayak, sing hati-hati ya nok ya. Kayak mobilnya datang, mobilnya datang itu kan enggak berhenti di warung, tapi rumahnya kan belakang. Itu lama-lama jogrok itu buka. Dilalanya bosnya itu biasanya gerapyak-gerapyaknya orang rewel lah. Kok baru datang apa-apa ya gitu kan. Motornya terus itu apa? Itu nggak ngomong apa-apa. Kayak seakan-akan lu mau masuk silakan, mau enggak silakan. Seperti itu seakan-akan begitu menurut perasaannya Lastri. Saya masuk dan nggak perlu ada yang didatain. Kalau warung segede itu datang sendiri barang dianterin gitu kan Bi. Saya langsung duduk di sana nyapu-nyapu sedikit begitu ya Mas. Itu dari tempat saya yang layanin. Biasanya ibu itu di belakang saya itu ngelemprak sama anaknya yang bayi main. Itu tempat warung itu mau luas sana ya. Cuman barang-barang itu saking banyaknya itu saya itu perasaan duk ini aku kenapa ya, pikirannya mah terus, pikirannya emang nggak bombong, nggak senang, nggak restu kayaknya hari ini. Terus saya itu kayak ada suara las, ada suara kayak gitu. Ya
suara ini bukan suara bos saya yang perempuan. Jelas itu suaranya cempreng kecil. Suaranya kecil. Kalau misalnya suaminya suaranya laki-laki gimana sih? Mau ikut? Kayak itu kan gede, Bi. Sini masuk kamar. Sini masuk, ikut saya, lucutin semuanya. Enggak kayak gitu, Bi. Tapi itu suaranya kecil. Saya suaranya tadi las kayak gitu. Ini suara siapa ya? Saya nengok. Kalau misal apa orang dari kampung saya terus beli, berarti kan kenal sama saya. Enggak ada yang beli. Biasanya saya datang buka itu udah orang beli itu nggak putus. Saya itu sampai capek, bener-bener capek. Ternyata kerja di sini emang capek banget. Capek kerjanya, capek omongannya bosnya. Itu sepi gangring, nggak ada orang, belum ada satu pelanggan pun. Tapi suara itu per mungkin 10 menit, terus 10 menit lagi itu ada lagi suara gitu, las kayak gitu. Tapi arahnya tak tututin. Bos kayaknya lengah masuk ke dalam gitu loh sama bayinya masuk dalam. Arah itu di depan nanti ada kayak koridor ke sana terus sampai ke gudang, kayaknya arah ke situ. Saya nututin beli mas, ya, orang Tegal ngomongnya saya nututin beli. Saya ikutin suara tersebut, sumber suara itu las. Tapi makin diikutin suara itu justru makin kecil, tapi saya makin ketarik ke sana, ke dalam sana. Itu saya itu kelok ada kardus, ada sepatu, sendal segala macam masuk ke dalam rak-rak begitu ya. Itu ada ruangan rada gelap, masa bener ruangan satu cuman kalang-kalang kardus segala macam. Itu kotakan paling sudut itu saya di situ. Kayak bener-bener kayak orang beli sebenarnya. Modelnya kayak orang beli. Dia itu kayak itu ada sendal-sendal, tapi sepengetahuan saya lagi jadi saya pembeli aja di situ jarang orang nyampe ke situ orang beli gitu. Karena yang dipajang di sana ini tuh sendal-sendal yang belum, sepatu yang belum dikeluarin. Itu dia kayak milih-milih. Jadi geser-geserin apa kardus, bolak-balik bunyi kresek. Modelnya kayak apa? Kayak laki-laki itu badannya gede banget katanya. Badannya gede dalam artian gendut. Gendut saya bilang enggak, gede sih gimana mas? Gede itu berarti besar tapi ya memang lebar. Jadi kalau misalnya orang itu kayak orang luar negeri yang badannya pendek, tapi bukan gendut, tambun mungkin, jadi kalau tambun kayak gitu. Wong ininya aja, jadi kayak ada sayapnya loh, saking metekel itu lebih. Tangannya kayak orang bisa ngincup gitu, nggak bisa ngincup begini. Itu gemuk ya? Starok, berarti kayak ini, kayak aderai mungkin. Iya kayak aderai tapi mininya pendeknya kayak gitu. Dia itu nunduk kayak gitu. Cuman kalau misalnya segelapnya kayak gitu, segelapnya ruangan lah dalam posisi yang namanya bentuknya gulune lah sih dari arah belakang kan, kaosnya kayak apa bajunya, tetap aja bisa dilihat harusnya kalau itu manusia. Itu benar-benar hitam tok bahkan lebih legam dari suasana sampingnya loh. Ininya kayak yang kosong begitu, itu lebih legam. Saya tetap aja ya, padahal udah di sininya udah mulai merinding, pritik-pritik, wulu ngadeg kabeh ke mas, wulu kayak di sini-sini. Memang jangan sering liatin lah wulu kayak gitu aja diceritain ya kan. Mancing itu. Mancing, ngadeg semua mas, saya udah merekitik itu jam berapaan mbak? Ya bangsa jam 2-an siang. Itu saya tak berani-berani, goleti apa? Nyariin apa gitu kan. Itu enggak ada sautan sama sekali, dia malah nunduk. Pas itu, sampean sedulurnya bosnya. Padahal saya tahu itu cuma hitam doang, tapi mau kepergok sih gimana, kayak gitu kan. Akhirnya aku mau ngomong apa lagi, saya bisa ngucap itu tok. Dia itu nyelinguk, kayaknya dia bukan nungguin tapi kaget ya enggak, ngerti dari tadi saya di belakangnya. Jauh mbak sama si bayangan itu, saya bilang bayangan. Palingnya berapa langkah, 5 langkahan, cuman kalang kardus-kardus gitu tok. Dia tuh balik badan. Warnanya ganti, modus apa warnanya ganti. Yakin dia ada orang cerita, kau orang percaya katanya. Percaya, saya mau buat cerita lagi ya bilang. Ganti begitu. Singoran bidu nemen be. Bahasa campur-campur emang sadanya begitu ya. Bidu itu maksudnya gimana? Enggak jelas, mukanya itu melendung-melendung begitu. Melendung-melendung. Tadi tembemnya bukan tembemnya gendut. Mana kayak nggak jelas mukanya, matanya aja tapi nyentil cilik, matanya kecil, matanya abang, matanya merah di sini hijau semua.
Ternyata yang tadinya hitam jadi hijau. Oh, buto itu. Iya, kayak buto. Las, kayak gitu, las, ini suaranya itu. Saya itu langsung mundur, bener-bener saya nggak pengen mundur, saking kagetnya saya bilang, astagfirullahaladzim, itu langsung drop, itu nggak ada, di depan nggak ada, saya pegangan belakang itu tumpukan kardus kosong. Ya tiba mas nih ngomong, lagi apa sih kon? Lagi ngapain? Kamu itu di depan ngapain ke situ-situ? Kayak gitu kalau pada rusak kamu gajiannya berong dina, gajiannya sampai 2 hari, nggak bisa buat ganti. Maaf bu, saya tadi lah mau cerita itu nanti nggak enak ya Bi, takutnya itu pesugihannya atau apa. Tapi saya balik lagi. Wes mana balik maning itu beresin dulu, saya beresin. Yang dusnya tadi. Iya, saya kan pakai katanya Jumba Lastri pakai celana. Iya pakai celana, maksudnya bukan pakai handrok gitu. Karena ada yang jengking-jengking di ngeliat ke bawah, iseng-iseng banget ngeliat dari kolong itu loh. Jangan-jangan makhluknya masih ada, itu jelas fix setan. Tapi berangsur dengan diomongin bosnya. Ketakutan itu memudar begitu saja loh, berarti kan lebih serem bosnya kan. Artinya seperti itu. Bosnya geser, saya takut lagi, tapi lagi benerin yang di depan saya kayak sendal-sendal yang masih plastikan gitu. Saya iseng ngeliat ke belakang, si kiletok gede banget katanya, kakinya tok gede banget kayak gitu. Saya langsung sampean pingsan kayak enggak mas, saya langsung lari ke sana ke depan lah. Saya di sana langsung baca ayat yang saya bisa. Pasal 1 ayat 1. Iya, pasal 1 ayat 1. Yang penting saya itu kerja, itu nggak mau nggak mau repotin yang lain, mau gangguin apa-apa. Lagian saya bukan orang sati, saya juga bukan mbah, saya cuman kerja kayak gitu. Kon ngomong apa sih, ngomong apa? Ternyata bosnya di belakang. Wis mulai kayak liane, mulai kayak yang lain. Baru rong dina, baru 2 hari kayak yang lain. Bu, saya nggak kayak yang lain, saya mau kerja di sini benar-benar. Emang yang lain kenapa? Ya nggak apa-apa kata dia. Udah kerja lagi. Saya dari jam 2 sampai jam 9 itu mulai banyak orang berdatangan, dan jam 9 itu pulang. Saya bawa motor sendiri kan mas. Wis kan keluar dari lingkungan itu. Dari tadi ya tempatnya kerja, saya ngeliat di warungnya ibu-ibu yang pertama duduk itu. Di sana itu kasih orang rame-rame itu siapa? Padahal warung itu tuh jam 7 aja udah nutup kok banyak orang. Sampai jam 9 itu tadi. Iya, pulangnya kan jam 9. Bisanya kok rame orang. Perasaan warung itu buka. Kebenaran saya punya duit buat saku, saya buat bikin beli lauk, bergedel. Itu kan warung nasi. Nanti buat anak seneng kayak gitu. Bisa-bisanya loh saya ngelangkah itu kan ada kalingan jalan, nanti nggak lebar. Saya ngelangkah ke situ 1, 2, 3 langkah. Tadi kan saya ngamprotin warung, memang lihat ke belakang ya, takut motor kuncinya masih nyantol di situ. Saya ngeliat ke warung, tutup lagi. Oh bisa nih mbak? Iya tadi buka dan banyak orang beli, kok bisa tutup? Aku kenang apa sih aku? Itu langsung keingetnya emak. Hubungannya sama emak apa enggak ya? Aku hari ini tuh aneh-aneh banget. Tadi kayak sosok aku udah bisa ngarani, udah bisa nyebut itu buto. Kok ini banyak orang yang beli itu orang apa makhluk-makhluk begituan mbak? Orang mas kayaknya, tapi semuanya kayaknya perempuan. Perempuan. Oh iya kelambine putih kabeh. Rambutnya jangan-jangan panjang, nggak tahu, saya nggak bisa memastikan. Saya langsung ke arah motor, giri-giri saya starter. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau pulang, paringi selamat. Baru jalan itu ngelewatin jembatan kecil banget, pas motor lah siapa di belakang antep di belakang itu berat. Jenengan mesti ngeliat ke spion. Orang wani-wani acan, nggak berani ngeliat ke spion. Saya tuh jalan perasaan berat apa ya, perinding. Saya cuman ngomong itu, nyebut nama suaminya, terus Pak kayak gitu tolong Pak, kayak gitu tolong Pak. Ini siapa yang bonceng aku, siapa? Itu mulai suara kedengaran kayak gitu, nangis ketawa kayak gitu. Berarti lama mbak bonceng jenengan, sampai nggak mastiin. Saya mastiin cuman lirik bukan dari spion. Kalau spion tahu-tahu ciluba, saya bisa jatuh mas. Pasti setannya. Tadi yang warung masih buka, itu kan warung yang dipakai buat nongkrong kan? Iya. Yang ibu pemilik warungnya cerita. Iya.
Itu yang sosok-sosok perempuan itu di warung tersebut. di warung tersebut. Yang tadinya kelihatan buka, ternyata nutup. tutup. Oh iya. Iya, tapi dia kan berarti sadar ini warung nutup loh, nggak ada siapa-siapa. Dia ke motor baru nyebrang jembatan kecil udah ada yang tadi bonceng dan suaranya hihahi. Itu kalau cerita-cerita orang sudah pasti kuntilanak, Mas. Saya nggak bisa ngelihat spion, takutnya gitu kan dia jatuh. Nanti kenapa-napa baru kerja 2 hari. Tapi iseng-isengnya saya niatnya ke belakang, ada sendalnya apa enggak ke belakang, klebat ada itunya, gaunnya, ada roknya, warnanya apa, putih lah, putih malam itu gitu. Di jalur itu jam 1 aja banyak orang, dengan pasti ngerti. Di mana sih? Ya jalurnya ini pinggir-pinggir kali, mau ngalor terus, tapi sebelah kulon. Itu tembus berapa desa lah, untuk ke selatan itu harus lewat jalur itu. Oh iya. Ya di tempat bapakku itulah, sana ngalor itu. Saya itu terus lewat, saya mudun yuk, manggilnya yuk, sama mungkin Kunti manggilnya yuk. Aku ora bakal ngilang, sumpah aku nggak bakal, jadi ngomong sendiri. Maksudnya biar ada orang yang ngomong, kamu ngomong mas siapa atau gimana gitu loh. Tapi kalau saya berhenti, saya lebih takut lagi. Mendingan saya jalan, pas udah ngeliat begitu klepet-klepet, yuk mudun yuk, aja ganggu nih yuk, manggilnya yuk, apa? Itu kan nggak tepat kalau manggilnya ditambahin Kunti mungkin ya turun kan. Yukun atau apa, Yuk Siti atau Yuti, apa. Iya Yuti. Malah kayaknya saya antep itu semakin berat. Itu ada jembatan yang gede, di situ kosong, bener-bener rasa itu kayak ada ketawa sedikit. Tadi sempat nangis, terus dapat kayak perasaan langsung enteng. Saya bombongkan, alhamdulillah, ma, saya bakalan nurut, ma, nanti juga saya bakalan berhenti, ma, saya nggak kerja lagi di situ, ngomong sendiri tapi kenceng, ditujukan sama mamanya yang di rumah. Wis kan, saya semakin ngidul ada tikungan letter S, di situ ada tempuran kali. Mulai ada lagi, tapi itu benar-benar ada dapuran ini pisang-pisang sebelah kanan saya. Setelah kali kecil, Pak, ada kali kecil itu ada dapur. Itu benar-benar ada bayangan putih saat kayak nyamber ke arah saya. Itu perasaan itu nggak berat sama sekali, tapi benar-benar ngadeg di belakang saya, ngadeg, dan baunya benar-benar balang banget, bau itu bacin, bau bangkai, bau bangkai banget. Saya itu berketik banget. Kiapa maning ya Allah, jadi geger sendiri. Aneh, nggak ada orang satupun lewat sampai mau kampung saya, Mas. Waduh, lewat satupun. Saya pengennya ada motor kayak apa kayak gitu mana. Tenang ya. Tenang, saya ada temennya. Akhirnya saya tak beginiin. Jadi tadinya kan biasa duduk begitu ya, Nanti ada yang bonceng, saya ngeliat begini yang nggak dapat. Saya kerasa dia itu berdiri dan tinggi gitu loh. Kalau mungkin mata saya bisa ada di sini, jelas putih. Saya angan-angannya nggak bisa nebak kalau itu, Mas. Itu sosok apa? Jangan-jangan yang tadi. Saya nungguin ketawanya. Kok nggak ketawa-ketawa, kok nggak nangis? Tapi kok baunya semakin santer. Nanti ganti-ganti bau melati, nanti itu. Apa sih sebenarnya sampai kata saya tak gini-gini sendiri buat menghibur diri gitu. Tapi enteng apa bro? Enteng, Mas, enteng banget. Akhirnya saya pas sudah mendekati kampung saya ya, saya udah takut banget. Saya ngomong lagi, Pak, maaf ya Pak, kalau saya itu nggak nurut, ma, tolong ma, saya nggak bakalan ini lagi. Saya iseng tak sendirin begini gitu loh. Ya orang itu yang berdiri itu kerasa makhluk apa bukan? Kerasa, Mas, katanya. Kerasa benar-benar ada yang berdiri. Ya apa? Sebentar bro, ayo. Ya, kalau itu orang utara. Terus gimana? Itu kerasanya bener-bener tak senderin ada. Berarti kalau jenengan senderan, ya otomatis kalau dia berdiri di jok belakang, itu kenanya dengkul dong. Aku bilang, saya nggak bisa memastikan itu keras semua yang jelas. Lebih kayak kesenderan ke batang kayu. Lebih kayak ke batang kayu. Saya senderan begitu, langsung pinding. Saya pucuk banget di motor itu di ininya, di joknya saya sampai pucuk banget kayak gitu. Tolonglah itu saya ini bisa lepas dari sosok yang di belakang itu pas masuk kampung saya sendiri. Kayak seakan-akan mereka cuman godain gitu loh. Cuma numpang ya gitu, numpang gitu doang. Tapi sejurus sebelum saya masuk ke kampung lah ada berapa meter, saya motor emang
rasanya enteng tapi nggak bisa kencang. Padahal motor bener, motor matic. Sosok itu sempat dari atas ini, sempat ke depan ini. Ceset, cepet banget. Sebelum Set, pergi gitu. sebelum pergi. Dan itu memang benar-benar pocong. Itu sosok pocong. Dan dari situ saya bisa dileleh gasnya, itu kencang banget, itu dari masuk kampung. Setelah kampung aman gak ada apa? Aman banget, nggak ada apapun. Pulang ke rumah Langsung bocah lagi nangis. Jadi emak saya langsung jangan mlebu. langsung digituin. Jangan digituin sama mas, jangan mlebu. Lewat belakang, langsung suci bersih. Kamu urus-urus dibawain katanya begitu. Urus-urus itu kotoran. Kotoran yang nggak baik-baik kok dibawain. Nah, pintu belakang. Saya langsung beres-beres ngencing wudu, baru saya ke depan lagi lewat dalam ya, lewat dalam. Bocah baru dikasih. Wis ngerti katanya gitu, Ngerti apa? Emaknya itu ya. Iya, pura-pura bodoh, ngerti apa? Make maneh kawan, emak itu emaknya kamu. Dari kecil tahu kamu kayak apa sih, kamu rasakan, mau sedih mau enggak. Saya itu tahu, saya itu emaknya kamu. Wis sing sabar katanya. Sing sabar, kamu udah ngerasain tadi ketemu apa aja? Saya nangis mas di situ. Akhirnya diceli tadi mama, dari emaknya itu digiculi kepala saya. Wis, terus kamu mau berhenti apa enggak? Iya mak, tapi sedina maning ya kena katanya. Buat pamitan lah ya. Iya, akhirnya berangkat sehari lagi dan minta izin buat keluar. Sekarang udah keluar sih. Nah, penyebabnya itu apa Bro Ayung? Emaknya itu kenapa? Mbak Lastri itu ya ada terusannya benar. Kalau nggak ada itunya wagu ya Bi. Katanya kalau emaknya itu ternyata wong awas, orang yang paham lah seperti itu. Itu pun nggak disadari Lastri selama ini, karena nggak ada orang minta-minta, nggak ada orang minta disembuhin. Cuman emaknya itu kalau malam kadang-kadang sering baca-baca Quran tengah malam kayak gitu loh, baca nadoman lah seperti itu. Dia pernah madrasah pernah nyantri seperti itulah. Cuman dia ngomong begini, warung itu nggak pesugihan, tapi sekelilingnya iya. Maksudnya? Sekeliling warung tersebut, jadi rumah-rumah yang gedung-gedung dekat-dekat warung itu tetangganya. Kebanyakan begitu. Kamu itu turunannya emak, jadi mereka kayak kesedot, kayak siapa sih kayak gitu. Itu mah bener apa enggak ya mas? Mas saya yang ngomong gitu ya. Iya, saya nggak ngomong emak saya sakti, saya nggak ngomong sakti, tapi kayak gitu ceritanya, jadi ketarik ya. Untuk jadi mau udah paham bakalan begitu. Wah bisa sih saya minta apa-apa nih kalau misalnya ada apa-apa Bang. Wah terserah situ katanya gitu, lumayanan ya. Enggak sih bercanda itu. Akhirnya lah kalau yang lain-lain itu ya yang biasa di jalan itu mah nemplok. Ikut doang gitu ya. Tapi tak selarasin sama cerita beberapa orang ya, di situ memang kadang sering diisengin tadi. Jadi ada wilayah sendiri-sendiri loh. Kuntilanaknya ada, pocongnya ada gitu. Tutup sih Bi. Oke. Iya. Ini lokasinya itu ya nggak usah digambarin secara gamblang ya. Iya. Itu udah masuk ke ini belum sih? Udah belok kanan ke sana atau beda lokasi? Belok ke di jembatan. Lokasinya udah masuk ke arah kampung lu situ bukan? Kalau dari kampungku lurus terus. Lurus pinggir kali. Dari kampungmu lurus terus. Oh, lurus depan jalanan Ujang itu. Oh bukan dari arah ini, kali yang gede banget. Oh iya jembatan jangan pasar. Nyebrang terus. Pasar tapi ke sana terus. Sana terus. Ya kan banyak apa pintu air ada macam-macam. Iya. Jembatan itu kan. Dan ada yang enggak ada rumah sama sekali, kiri kanan itu cuman kali tok. Situlah arealnya di situ. Oh. Gelap ya emang. Cuman memang rame orang lalu lalang. Tapi itu ada warung. Ada toko sebesar itu. Ada. Oke. Keren. Iya. Oke. Nanti di belakang nanti kita kapan coba lah. Iya. Oke, Bro Ayung, terima kasih udah ceritanya. Mbak Lastri tadi ya. Iya. Nama udah disamarkan juga. Terima kasih Mbak Lastri yang banyak bulunya tadi, yang katanya sempat merinding gitu ya. Betul. Cuma itu doang yang gue ingat, Bro Ayung. Iya, baiklah. Oke. Baik, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Iya. Mohon maaf pastinya kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di telinga kawan-kawan semuanya, bercandanya keterlaluan atau gimana, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya itu ya, karena menjelang bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang memang menjalankan. Semoga dimudahkan, diberi kelancaran. Amin. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.